Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyono. Saya mahasiswa Universitas Wahid Hasyim. Saya dari Fakultas Agama Islam. Prodi saya Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan memaparkan tugas, yaitu tugas ke-NU-an atau matkul ke-NU-an, yaitu membahas tentang kenapa kita harus memahami NU, latar belakang NU, dan juga apa hubungannya dengan pesantren, resolusi jihad. Nah, kita akan membahas semua tema itu. Jadi sekarang langsung saja kita masuk. Kenapa sih kita harus mempelajari NU? Jadi ketika kita mendengar apa itu NU, NU itu tidak hanya membahas tentang organisasi di Indonesia ini, tapi NU juga berperan penting dalam pendidikan dan juga dakwah. Dalam pendidikan, NU berperan penting dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Sekarang banyak sekali pendidikan NU. Kalau di tingkat dasar ada MI, di SMP ada juga MTS, SMA ada MA, kemudian di perguruan tinggi juga ada banyak perguruan tinggi berbasis NU ini, termasuk juga Unwahas. NU juga berperan penting pada aspek dakwah. Dalam aspek dakwah ini seperti memegang prinsip dasar, yaitu seperti tasamuh, tawazun, tawasud, dan juga i'tidal. Ini yang membawa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga sangat bertoleran pada tradisi-tradisi baik yang masih dibawa masyarakat, dan juga membimbing dengan tidak mengedepankan permusuhan dalam NU ini. Lalu kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan, lalu apa yang mendasari munculnya NU ini? Jadi munculnya organisasi NU ini karena ada peristiwa besar di daerah Hijaz sana. Hijaz itu kalau sekarang kita sebut Mekah dan Madinah, daerah di negara Arab Saudi sana. Itu pada waktu itu muncullah pemimpin baru yang bernama Abdul Aziz bin Saud. Nah, siapa sih raja yang memimpin itu? Beliau adalah raja yang membuat kepemimpinan berbasis pemikiran Wahabi. Maka pada waktu itu muncullah berbagai kekhawatiran para ulama, nantinya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akan diterima atau tidak. Karena pada waktu itu Muslim di Indonesia yaitu menganut madhab Syafi'i. Dan karena peristiwa itu, para negara-negara Islam di luar Arab Saudi itu sama-sama khawatir. Dan di Indonesia kemudian terciptalah yang namanya organisasi Komite Hijaz. Apa sih organisasi Komite Hijaz ini? Jadi gampangnya, organisasi Komite Hijaz ini untuk mengajukan aspirasi para ulama supaya madhab arba'ah ini bisa tetap diterima tanpa pembatasan madhab, dan juga tentang para jamaah haji atau umroh yang datang ke Arab Saudi sana tetap diperbolehkan. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah kita membahas tentang lahirnya NU ini, tentunya NU tidak bisa jauh dengan pesantren. Kenapa? Karena
pesantren ini adalah dasar munculnya NU. Pesantren ini menjadi kemunculan NU, berkembangnya NU, dan semua yang berada di organisasi NU itu berasal dari pesantren. Tentunya tidak bisa lepas dari pesantren ini. Di dalam pesantren pun tidak hanya diajari kitab-kitab, tapi di sana juga diajari adab, sopan santun, dan juga tetap menjaga persatuan dan kesatuan umat. Di pesantren diajari semua itu, termasuk juga bersosialisasi dengan benar. Maka mungkinlah terciptanya para pembesar NU ini dari pesantren. Kemudian setelah kita membahas tentang pesantren dan NU ini, para santri akan berkaitan juga dengan yang namanya resolusi jihad. Ada peristiwa resolusi jihad ini, yaitu ketika Indonesia sudah dikabarkan merdeka pada tahun itu. Kemudian para penjajah seperti Belanda dan sekutu-sekutunya mau kembali lagi ke Indonesia. Beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengabarkan resolusi jihad, dan ini membuat semangat para pemuda, para santri dan ulama serta semua masyarakat Indonesia, yang sehingga menjadi peristiwa penting pada waktu itu, pada tahun 1945 yang sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah, makanya sekarang kalau tanggal 22 Oktober itu ada Hari Santri, itu merupakan bukti bahwa pemerintah memberikan apresiasi bagi santri dan para ulama ikut serta memerdekakan Indonesia ini. Nah, kita bisa lihat dari materi dari awal sampai akhir ini, yaitu tentang kenapa kita harus belajar NU, latar belakang NU, kemudian juga kita mempelajari hubungan antara pesantren dan juga NU, serta resolusi jihad, dan juga tadi juga ada Hijaz atau Komite Hijaz. Di dalam materi yang kita kaji sekarang ini, di sini bisa disimpulkan bahwa NU bukan hanya sebuah organisasi besar di Indonesia, tapi juga berperan penting dari dulu sampai sekarang, dari masa mempersatukan Indonesia, menjaga pendidikan, dakwah, dan juga berperan di aspek-aspek lainnya. Jadi sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap atau kesalahan dalam memaparkan sebuah materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat menerima kritik dan saran Anda semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, ataupun teman-teman yang melihat video ini dari awal sampai akhir. Mungkin masih banyak kekurangan. Sekali lagi saya mohon minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.